Baik, selamat sahabat, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat Selamat sahabat. sahabat. Secara pribadi saya bersyukur, berterima kasih pemeliharaan Tuhan begitu indahnya sampai pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa bertemu dengan saudara-saudara di pagi sahabat ini. Kita akan belajar tentang esensi dari makanan. Entah cara masaknya, entah penyajiannya, ya. Ini dari Council Diet and Food chapter 14 ya. Judulnya Healthful Cookery atau masakan yang menyehatkan. Di hari Sabat ini kita lihat nanti berapa kutipan atau paragraf yang akan bisa kita selesaikan. Seperti biasa, saya minta partisipasi dari saudara-saudara sekalian, masukannya, pengalamannya, ya, bisa di-share di sini. Dan saya akan minta beberapa orang untuk baca. Baik, kita di bab yang lalu bahas tentang anak-anak, makanan, ya. Bagaimana cara memberikan makanan kepada anak-anak yang baik, makanan yang benar, makanan yang sehat. Bagaimana perangai orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam feeding the kids, memberi makan anak-anak, ya. Nah, di paragraf pertama kita langsung saja masuk pada judul masakan yang tidak memenuhi syarat adalah dosa. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa ternyata dosa itu ada di segala lini kehidupan. Dosa itu ada di segala hal dalam kehidupan. Yang kita tahu melanggar 10 hukum itu dosa. Ternyata hari ini juga ya kita lihat dari kutipan Roh Nubuat menjelaskan ada banyak bentuk-bentuk dosa. Salah satu ketika kita memasak makanan yang tidak memenuhi syarat. Baik, saya membaca. Menempatkan makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik di atas meja adalah dosa. Makanan ini ya, menempatkan makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik. Jadi konteks tidak dipersiapkan dengan baik ini asal-asalan, ya, sekedar saja jadi, ya. Ditekankan sini karena masalah makanan menyangkut kesejahteraan seluruh sistem tubuh, ya. Tuhan ingin umatnya menghargai perlunya menyiapkan makanan sedemikian rupa sehingga tidak membuat perut asam dan akibatnya perangai pun menjadi asam. Mari kita ingat bahwa ada agama praktis dalam sepotong roti yang baik. Saudara, makanan yang baik, makanan yang benar, ya, cara penyuguhannya juga, ya, cara mempersiapkannya juga baik dan benar, ya. Dikatakan dari makanan itu, ya, ada agama praktis. Agama praktis macam apa yang saudara-saudara lihat dari sebuah makanan yang disuguhkan atau dipersiapkan dengan baik? Pertanyaannya itu. Ada yang punya pendapat? Sebenarnya kalau dari kutipan bilang, mari kita ingat bahwa ada agama yang praktis dalam sepotong roti yang baik. Apa yang saudara lihat dari sebuah makanan bahwa ada agama yang praktis? Apakah ada yang lihat bahwa ada agama praktis di dalam sebuah makanan yang baik? Oke, kalau saya mau pergi dulu kepada
kalau kita makan makanan yang tidak sehat, kita menjadi sakit. Ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, makanan yang baik, tentunya kita sehat. Ya. Karena di atas tadi dikatakan bahwa makanan ini adalah menyangkut tentang kesejahteraan seluruh sistem. Dan saudara dan saya tahu itu bahwa kalau kita makannya makanan yang ngawur, ya ada sebagian orang kalau makan makanan yang tidak biasa dia makan, atau mungkin itu makanan yang tidak baik, yang sudah lama ditinggalkan, dan ketika dia makan lagi itu terjadi satu reaksi yang apa namanya kurang baik buat tubuh, merasakan sakit dan sebagainya ya. Nah inilah agama praktis adalah ketika kita mau makan makanan yang benar, makanan yang baik, cara penyuguhannya juga benar, kita adalah sehat. Nah, kalau kita memiliki tubuh yang sehat, kita memiliki pemikiran, daya berpikir, daya nalar yang baik. Sehingga waktu keluar, pemikiran itu keluar dari dalam bentuk tingkah laku dan kata-kata, akibatnya adalah yang keluar itu semua baik. Ada pertanyaan di kutipan pertama? Kalau belum ada, kita lanjut. Pengetahuan tentang masak-memasak bernilai 10 talenta. Wah, ini satu hal yang dilakukan, yaitu ketika saudara dan saya tahu memasak, itu nilainya sama dengan 10 talenta. Mari kita lihat kutipannya. Janganlah pekerjaan memasak dipandang sebagai semacam perbudakan. Yang tidak cukup bermartabat. Ya. Kadang-kadang inilah kita bicara esensi ya. Kadang-kadang kita terpikir bahwa memasak-masak itu hanyalah suatu pekerjaan yang ya harus dilakukan supaya orang bisa makan. Ya, tidak sesederhana itu sebenarnya cara pemahaman kita untuk orang atau juru masak atau orang yang masak. Ya, karena nilai dari memasak itu sebenarnya luar biasa. Kalau dikatakan bernilai 10 talenta. Nah, kadang kita berpikir bahwa oh iya ada koki, ya, ada juru masak, ada yang tukang masak. Kadang seperti hanya sebagai satu keadaan di mana ada satu situasi di mana ada yang mau masak, ada yang mau makan, ada acara, ada pesta, ada bagian yang harus masak, ya, atau kalau di rumah ada ibu yang masak, ada sebagian keluarga-keluarga yang memiliki housemaid yang bantu untuk masak di rumah, ya. Jadi ada tukang masak gitu. Pemandangannya tidak sesederhana itu ya. Mari kita lanjut. Memasak mungkin dianggap kurang diminati dibanding beberapa bidang pekerjaan lainnya. Tetapi pada kenyataannya ini adalah ilmu yang nilainya di atas semua ilmu lainnya. Saya setuju dengan kutipan ini. Dikatakan nilainya di atas dari semua bidang pekerjaan. Ya. Mari kita lihat kenapa, alasannya apa. Demikianlah Tuhan memandang persiapan makanan sehat. Nah, ini Tuhan melihat itu. Ya. Dia sangat menghargai mereka yang melakukan pelayanan dengan setia dalam menyiapkan makanan yang sehat dan enak. Orang yang memahami seni menyiapkan makanan dengan benar dan yang menggunakan pengetahuan ini layak mendapatkan pujian yang lebih tinggi daripada mereka yang terlibat dalam bidang pekerjaan lainnya. Bakat ini harus dianggap sama nilainya dengan 10 talenta. Karena penggunaan yang benar berkaitan erat dengan menjaga kesehatan organisme manusia. Karena itu erat hubungannya dengan kehidupan dan kesehatan. Itu adalah hadiah yang paling berharga.
Saudara, bagaimana saudara melihat tentang juru masak, tentang koki atau tukang masak? Ya, di sini kita lihat penjelasannya bahwa kalau saudara memiliki pengetahuan tentang masak-memasak, itu nilainya 10 talenta. Ya. Nah, kalau saudara bisa memasak, itu nilainya 10 talenta. Ya, di sini tidak dibilang berapa jenis masakan yang harus kita kuasai. Tapi tentunya kalau dari konteks pengetahuan, ya berarti kita percaya ibu-ibu atau perempuan, walaupun di konteks ini tidak membatasi hanya perempuan saja yang masak, bahwa ada banyak ibu-ibu atau anak-anak remaja wanita yang suka belajar tentang masak-memasak. Ada yang langsung praktek, ya. Ada yang dia praktekkan di dalam keluarga dan semua mencicipi makanannya. Tetapi di sini tentunya kalau kita bahas ini, kita berbicara tentang makanan yang sehat, ya, makanan yang sehat. Oke, sejauh ini ada yang punya pendapat, masukan? Mungkin ada yang... pendapat, pemasukan, Iya, pertanyaan, dan silakan, Carly. kan begini, ini dikasih taunya mengenai masak-memasak. Ya, Bukannya kita sudah belajar yang sebelum-sebelumnya dikasih tahu yang sesederhana mungkin. betul. Jadi yang dibilang makanan sehat, yang bagaimana gitu. Maksudnya ini yang sehatnya itu yang bagaimana. Nah itu kan bukannya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau bisa sebisanya mungkin yang sederhana itu jadi mendekati keasliannya gitu kan. Maksudnya Kalau raw, bisa mentah-mentah. yang jadi kita mendekati Eden gitu Ya, kan. Bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk kita makanan yang aslinya buah-buahan, yang kan di surga itu tidak ada masak-memasak. Dan kita sudah belajar bagaimana jangan pakai spices ya, gitu kan. Kalau bisa dikurangin ini, kurangin itu, semua yang kita lakukan selama ini, wah udah banyak salah ya. Nah, dan akhirnya semua itu nggak dimungkin lagi karena kan bumbu-bumbu yang kita selama ini kita pakai dan akhirnya kita pelajari berlawanan ya, gitu. Oh nggak boleh ini, nggak boleh. Pelajari juga sayur-sayuran yang dimasak berarti khasiatnya sudah berkurang. ya, Yang seharusnya 100% mungkin tinggal 50%. ya, Itu kan dia punya gizi-gizinya, dia punya kayak wortel. Kalau dimasak mungkin dia punya vitaminnya udah pada musnah. ya, Mungkin juga udah tinggal cuma 25%. Nah, gitu kan. Apalagi kalau kita masaknya lama. betul. Sedangkan kita dikasih tahu makan yang kayak jus carrot yang asli, maksudnya dia punya vitamin yang masih murni kan. Nah, tapi di sini bilangin masak Ya, memasak gitu ya. Nah, tapi kita di sini belum dikasih tahu sih masakan apa gitu. Cuman ada makanan yang memang harus dimasak. Misalnya nggak bisa dimakan mentah kayak ubi, ya, beras gitu kan, atau kacang-kacangan beans gitu kan, kayak kacang merah, kacang ijo, itu kan nggak bisa dimakan mentah. Paling kayak dibikin toge gitu ya. Nah, jadi di sini yang dipelajarin ini mengenai masak-memasak yang bagaimana. Ini, excuse me, mungkin masak-memasak misalnya yang yang bisa dimakan mentah ya makan mentah, kecuali ada yang nggak bisa dimakan mentah gitu kan. Mungkin gitu ya. Dan sebisa mungkin kita nggak perlu pakai bumbu-bumbu yang
yang memang Tuhan bilang nggak perlu gitu kan. Tapi boleh misalnya bumbunya misalnya pakai atau jahe atau kunyit mungkin bisa begitu kan. Cuman paling garam jangan keterlaluan kalau enggak kan darah tinggi gitu. Nah, Ya, jadi itu mungkin itu yang dimaksud mungkin ya kayak ubi jalar itu kan nggak bisa dimakan mentah. Oh kalau mantang bisa makan mentah. Hmm. ya, Jadi, nah apakah itu yang dimaksudnya mungkin ya? Thank oke. you. Terima kasih. Ada saudara-saudara yang punya pendapat lain tentang apa yang barusan ditanyakan, Kak Arli? Ini kalau kita datang kepada judul ini, pengetahuan tentang masak-memasak ini, saya ambil dari kutipan bahasa Indonesianya. Nah, cookery sendiri artinya masakan, ya. Jadi kalau saya mau terjemahkan pakai yang ada di sini, itu sebuah pengetahuan tentang masakan bernilai 10 talenta. Memang kata masak-memasak ini berkesan seperti, woi kita masak-masak terus. Ayo kita memasak seperti itu kan. Tapi kita akan lihat itu nanti. Sejauh ini ada yang punya pendapat yang lain? Harusnya kan kita kepada makanan-makanan yang nantinya raw. Tapi kalau kita menggunakan logika kita, Kak Erli ya, kita dalam proses menuju kepada makanan yang nantinya bisa saja 100% raw, ya, mentah. Bisa Yang saja dari tanaman sendiri ya. pada waktunya ya. Nah, sekarang dalam konteks kutipan pronubuat ini dibuat, itu orang-orang masih terikat dengan masak. Makanan itu dimasak. Nah, ketika dimasak, inilah petunjuknya. Bagaimana masakan, cara penyajiannya, lalu bagaimana cara membuatnya. Contoh kan kita kalau misalnya dulu, saya nggak tahu kalau masak, contohnya kangkung, itu kita, apa namanya, kita tumis lama sekali sampai dia layu sekali kan. Lalu kalau masak misalnya sayur gedi, itu saya lihat mama saya kalau masak, ya dia pakai tomat, waktu masih ada ikan dulu dia taruh ikan. Ada yang cuma sayur aja sama tomat dan bumbu-bumbu daunnya dimasukkan. Nah, sampai sekian lama setelah itu sayur gedi itu kuah gedi jadi, tapi daunnya sangat layu. Ya. Nah, setelah belajar beberapa kutipan tentang cara memasak yang benar, waktu saya masak gedi itu, cara saya adalah saya masukkan beberapa bahan daun-daunannya itu, lalu di air saya mendidihkan dulu. Setelah air mendidih, saya masukkan daun-daun bumbu-bumbunya itu, lalu saya matikan kompor dan saya taruh daun gedinya. Jadi daun gedi itu masak karena panas setelah api dimatikan. Dan untuk kesehatan juga yang saya paham adalah orang yang berpenyakit asam urat, daun-daunan itu dimasak jangan sampai kena api. Itu. Dan puji Tuhan, waktu saya makan, makanannya terasa lebih segar. Jadi itu terasa lebih fresh dimakan daripada waktu dimasak dengan api yang lama. Karena dia layu, ya. Dia jadi layu. Halo? Brother Eding ada mau bicara? Oh, sorry tadi ada yang bertelepon. Oh, oke. Nah, jadi itulah kayak pengetahuan saya yang sebelumnya saya tidak tahu dan datang kepada pengetahuan yang saya tahu lalu saya praktekkan dan saya merasakan hasilnya baik ya. Memang di waktu lalu kita sudah disinggung bumbu-bumbu yang merangsang itu apa dan bagaimana tidak lagi harus kita gunakan. Nah, tapi memang pada kenyataannya saat ini kita semua masih memasak masakan yang
mungkin ada orang-orang yang sudah bisa raw ya. Kalau saya lihat di Instagram ada seseorang yang makanannya memang total nggak ada yang dimasak. Dia seorang perempuan ya, dan kalau nggak salah orang Brasil, dan apa namanya, dia sangat sehat ya. Nah, ini juga satu hal dan proses yang bagus dan membutuhkan waktu ya dan perjuangan untuk bisa datang ke situ. Kalau kita lihat dari segi praktisi, dari segi apa namanya, praktis ya, betul. Ini makanan raw nggak repot, ya kan, Carly? Tinggal dipotong-potong, cuci, lalu kita makan. Dan Betul. itu paling, saya suka untuk ada di titik itu, bisa saya Seger hari Sabat, lagi, iya, fresh. hari Sabat saya nggak perlu masak, iya kan? Dan hanya makan seperti itu. Ini hal yang luar biasa dan sangat baik sekali. Kalau kita kembali kepada kutipan ini, di mana konteks kita masih masak, inilah cara-cara yang Ellen G. White bisa share pada kita, ya, diingatkan lagi, diberitahu lagi bahwa cara yang terbaik dalam penyujuan makanan dan apa yang Tuhan mau saat kita saat makanan itu disajikan dan cara kita menyajikan. Ini yang kita lihat dari kutipan ini. Ada yang lain, saudara-saudara? Halo, bisa dengar? Ya, silakan bro. Iya, jadi memang makanan simple diet itu sudah diulang-ulang di chapter sebelumnya kan. Simple diet itu artinya semakin raw itu semakin baik ya, iya, untuk kesehatan tubuh. Memang yang jadi tantangan bagi kita adalah waktu kita mau bikin raw food itu adalah bagaimana proses penanaman dari tanaman itu. Kalau yang sudah pengalaman di industri perkebunan pasti tahu ya, kalau kita menanam dalam jumlah yang besar, maka tantangan diserang hama penyakit itu sangat besar. Beda dengan tanaman yang kecil, apalagi kita menanam di lahan perkebunan yang tetangga kita juga berkebun tanaman yang sama. Misalnya di pengalaman di Modohinding atau di Tomohon, ya, kalau kita menanam dalam jumlah besar itu pasti hama dari tetangga gampang untuk hinggap ya. Kecuali kita tanam tanaman yang misalnya di daerah situ tidak biasa tanam itu, kita tanam yang lain, maka hama yang berbeda itu tidak gampang untuk pindah ke tanaman kita. Jadi yang menjadi tantangan adalah kita juga harus punya pengetahuan untuk untuk bagaimana mau mensterilkan tanaman raw ini dari bahan kimia yang kemungkinan besar sudah digunakan ya untuk membuat tanaman ini lebih baik. Jangankan raw ya, yang sudah dimasak pun sama juga. Yang sudah dimasak pun tetap kimia itu tidak bisa, kalau bahan kimia anorganik, kita kan sebut kimia anorganik karena kalau kita mungkin tahu juga, lebih tahu ya. Ya kimia ya karbon, hidrogen, itu semua unsur-unsur itu kan kimia, unsur kimia. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah anorganik. Anorganik itu didapat bukan dari alam secara natural ya. Nah, kita masak pun sama juga sebenarnya. Kita masak juga sudah diolah, itu juga tetap kimianya ada di situ. Memang sama juga mau makan raw dengan setelah dimasak, ditumis atau direbus, tetap zat kimianya tidak akan terurai. Dia hanya akan berubah menjadi senyawa yang berbeda kalau dimasak, tetapi unsurnya sendiri ada di situ, tetap ada di situ gitu. Jadi memang kalau kita lihat memang ada langkah demi langkah yang Tuhan kasih kepada kita dengan hikmat. Kalau kita mau meminta mencari, pertama kalau kita dietnya itu harus sesimpel mungkin, dan kemudian langkah berikut adalah bagaimana kita dapatkan dia punya
material atau dia punya sumber makanan ini dari pangan yang memang yang organik, supaya juga kita, karena kimia anorganik ini kalau dia masuk ke tubuh tidak akan langsung terasa, tapi dia akan terjadi akumulasi sampai kepada tingkat tertentu, baru dia akan memberikan efek ke dalam tubuh kita. Itu yang mungkin juga di zaman dahulu belum, tapi sudah ya, di zaman dahulu sudah dikonsider oleh roh nubuat, oleh firman Tuhan, bahwa satu saat kita harus tinggalkan makanan ikan, ya kan? Karena laut itu akan menjadi pembuangan akhir dari semua limbah yang ada di pabrik, dia semua turun ke laut, dan akhirnya laut terakumulasi terus-menerus, dia punya kimia anorganik, dan pasti akan terakumulasi di ikan-ikan juga. Gitu. Jadi sebenarnya untuk konsiderasi pertimbangan sampai kepada makanan yang bebas dari kimia anorganik itu juga harus kita pertolongan Tuhan, harus melangkah ke arah situ, bagaimana mencari sumber-sumber makanan yang bebas daripada kimia anorganik, bukan bebas dari kimia. Nah, semua itu unsur kimia. Cuman kimia anorganik ini yang merupakan hasil senyawa buatan fabrikasi manusia yang memiliki efek yang berbahaya begitu. Terima kasih. Ya bro, thank you untuk tambahannya ya. Jadi Brother Roy baru bilang bahwa memang kalau kita bisa raw, bagus ya. Dan hal-hal yang harus pada akhirnya ditinggalkan, memang kita dari konteks makanan, ikan itu bukan haram ya, tapi dampak dari yang baru dijelaskan tadi, dari bahan-bahan kimia yang tersebar di laut ya, itu akan membuat ikan sendiri itu tidak sehat. Saya kalau berenang di laut, saya lihat ada karang mati. Kalau saudara pergi berenang atau snorkeling di karang mati itu, saudara tidak akan melihat ada banyak ikan di situ, ya, karena tidak ada kehidupan. Nah, ikan-ikan itu dia makan nutrisi dari karang, dia makan algae ya, alga. Itu yang menempel di karang. Di situ ada nutrisi-nutrisi yang dimakan oleh ikan. Ya, ada juga yang ikan memakan ikan, gitu. Nah, kalau karang itu sudah tercemar, apalagi yang kayak dari pabrik-pabrik itu, limbahnya akan membuat bleaching coral. Ya, bleaching coral itu karang yang jadi putih, pemutihan koral, sehingga waktu dia jadi putih, yang dulunya itu habitat ikan akan pergi lari dari situ, dia akan pergi ke tempat yang lain. Ya, dia tidak mungkin bertahan di situ, dia akan cari tempat yang ada banyak nutrisi untuk dia makan. Jadi namun secara tidak sadar, ikan-ikan yang dulunya itu tempat yang baik, lalu mereka ada di situ dan berpindah, mereka juga sudah sedikit banyaknya terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang tersebar, entah dari pabrik atau limbah dari kapal. Semua itu membuat ikan yang tidak haram ini menjadi tidak sehat, lalu kita konsumsi. Tapi kemarin di satu grup ada terjadi perdebatan bahwa tentang Tuhan Yesus makan ikan, lalu ikan itu tidak diharamkan, Tuhan Yesus memberkati dan bisa dimakan. Nah, tapi kita bisa bilang itu benar kalau kita mau lebih mendalam lagi. Kita akan lihat apa yang baru saya Brother Roy bilang tadi, bahwa ikan pun tidak sehat. Jadi kalau mau bilang ikan tidak haram lalu kita mau makan ikan, memang pada akhirnya di diskusi itu terjadi ada seorang dokter yang bilang bahwa ya, kita intinya jangan menghakimi orang yang masih makan
Ya, tapi saudara-saudara yang sudah dapat pengetahuan ini bahwa ikan pada akhirnya tidak sehat, nah kita datang pada konsep Kejadian 1 ayat 29, apa yang menjadi makanan kita, itu aja yang kita pegang. Ya. Kita nggak perlu berdalih bahwa, well, ikan tidak haram, Tuhan Yesus memberkati ikan. Ya. Jadi kalau kita kembali ke kutipan ini, terima kasih bro atas tambahannya. Kak Arli, terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi kita kembali ke kutipan yang ini tadi, mau bilang di kutipan ini bahwa ya bakat memasak ini dianggap nilainya sama dengan 10 talenta. Dan bakat memasak ini adalah nilainya lebih tinggi atau di atas semua ilmu lainnya. Pekerjaan apapun itu ya. Ini masak ini nilainya lebih tinggi. Saya dapat gambaran waktu saya ikut trip di kapal. Ada beberapa kapal yang kokinya entertain kita. Waktu dia suguhkan makanan itu, dia menjelaskan kandungan-kandungan apa yang di dalam masakan itu. Dia menjelaskan, ini saya campur dengan ini, pakai ini, olive oil, apalah semua dijelaskan. Dan sebelum dia suguhkan kepada kita, dia sudah mencicipinya lebih dahulu. Dan ketika itu, waktu dia suguhkan, dia bilang rasanya akan gurih, rasanya akan ini, dia itu pun menjelaskan. Dan waktu kami mencicipi, rasanya sesuai dengan apa yang dijelaskan. Dan tekstur yang dia jelaskan tentang makanan yang disuguhkan itu persis apa yang dijelaskan. Jadi memang kalau chef atau koki itu di kapal-kapal pesiar itu atau di hotel itu sangat salah satu jabatan yang wah, dan mereka itu selalu banjir pujian, selalu dipuji. Dan kalau saya pun di kapal ya sangat, kalau saya naik di sebuah kapal itu, kapal yang saya baru kenal orang-orangnya, yang saya akrabi, yang saya buat akrab hubungan dengan baik itu pertama dengan koki, lalu kapten. Kalau kapten salah bawa kapal, ya, misalnya kita karam di satu tempat, itu kita masih bisa berenang ke pinggiran atau dapat pertolongan. Tapi kalau kita bermasalah dengan koki, bisa saja kita mati, saudara-saudara. Jadi betapa pentingnya tugas orang chef itu atau koki itu saat dia memasak. Nah, ketika kita bersahabat dengan mereka, kita memuji apa adanya masakan mereka, ya, itu mereka sangat tersanjung, mereka sangat senang, dan mereka menghargai pujian kita. Nah, ini sudah disinggung sini ya. Tapi saya ingat waktu bersama Sister Lucy dulu ada cooking class, dan di situ yang diajarkan cara-cara masak yang benar dan masakannya pun sehat. Dan ini satu situasi di mana orang yang memiliki pengetahuan ini bernilai 10 talenta. Baik, saudara, kita ke kutipan berikut. Halo. Ya. Oh, silakan. Oke. Iya, sebelum lanjut, Kak, ya, kita mau kasih tambahan sesuatu. Oke. Jadi ya yang kita mau kasih tambahan, kalian search juga ya, jangan don't trust my words. Oke. Kita kan ambil kelas yang di Wildwood itu, dan kita lagi sekarang dalam pelajaran mengenai cooking class gitu, kebetulan. Puji Tuhan. Terus di situ dijelaskan mengenai makanan ya, jadi untuk kelas memasak lah. Jadi tapi pelajaran yang mereka kasih kita sudah pernah dengar di salah satu guru di Wildwood yang dia share di YouTube. Dia juga medical missionary gitu. Nah, yang dia share itu
apa namanya yang dari cooking class itu dan yang dia share itu adalah Ellen White tidak pernah endorse untuk semua raw food gitu. Istilahnya makanan mentah gitu, nggak ada di tulisan Roh Nubuat. Nah, kenapa? Karena apa namanya? Itu kalau kita lihat vegetables atau tuh apa sayur-sayuran itu seperti carrots apalagi ya. Jadi pokoknya yang batang-batang begitu itu dia punya cellulose walls itu tebal gitu. Jadi sangat susah untuk tubuh manusia untuk digest gitu. Kita itu kalau kalian lihat di internet malah dibilang di situ kita itu nggak ada enzim untuk bisa digest itu apa cellulose walls yang ada di vegetables gitu. Nah, jadi makanya ada satu buku yang namanya How to Live, dia punya buku judulnya How to Live, itu tebal sekali yang ditulis oleh Ellen White. Di situ ada satu daftar mengenai sayur-sayuran gitu. Jadi di situ dimasak gitu sayur-sayurannya. Jadi misalnya carrot nih contoh. Ditulis di situ kira-kira berapa menit, dia punya temperature, dia punya api itu gimana. Jadi kita juga harus tahu masak sayur-sayurnya biar nggak hilang dia punya vitamin. Misalnya kalau kita mau apa rebus sayur itu, yang Kak Lucy juga pernah ajar dan kita juga baca di situ yang mana itu air itu jangan sampai di atas apa ya kayak sayurannya itu berenang gitu loh kayak gitu. Jadi dan itu harus dimasak dengan air yang api yang sedang dan ada di situ berapa menit dimasaknya. Terus ya gitu. Jadi dibilang di situ how to prepare. Jadi kita juga harus belajar bagaimana untuk prepare itu makanan. Dia punya food combination, how to prepare. Jadi yang nggak perlu dimasak itu sebenarnya kayak dia punya kalau misalnya dia punya daun-daun itu yang kayak Kopin bilang itu kayak gedi atau bayam atau apa. Kalau kita bikin gado-gado kita hanya mendidih air, terus taruh air panas di situ. Kalau udah mulai belayu sedikit baru kita angkat gitu. Tapi semua yang keras-keras yang kayak batang-batang yang itu kita selalu steam atau kita rebus gitu. Tapi harus tahu cara masaknya gimana gitu. Jangan berenang airnya. Jadi itu ya yang kita dapat di cooking class dan juga kita dapat di satu guru yang pernah ngajar di Wildwood yang dia udah kasih di YouTube. Yang kita udah dari dulu kita pingin kasih gitu. Dia punya pelajaran cuman karena nggak sempat, waktunya juga nggak itu. Jadi dan terus selama ini kita kayak bother sekali gitu, kayak raw food gitu. Kita dari dulu pingin kasih komen, cuman setiap kali kita mau bicara ya selalu ada halangan lah, misalnya anak-anak gitu. Jadi selalu nggak bisa terungkapkan gitu. Jadi pas ini anak-anak lagi oke, pas kita dengar itu lagi, and I said, oh I think I have to say something about apa namanya about raw food yang mana nggak ada tulisan Ellen White. Selalu dibilang simple food kayak gitu ya, tapi nggak pernah dibilang mengenai raw food. Dan vegetables itu kalau yang keras-keras itu harus di apa namanya dimasak untuk breakdown dia punya cellulose walls karena kita nggak bisa digest itu gitu. Dalam tubuh manusia itu susah untuk mau digest dia punya cellulose walls. Makanya dianjurkan untuk dimasak. Jadi di cooking class itu juga dikasih beberapa alasan yang mana nggak bisa kita untuk raw food gitu di situ. Dan mereka kasih kutipan-kutipan Ellen White dan juga jadi kalau belajar medical missionary juga harus lihat dari segi apa ya pengetahuan juga gitu, apa knowledge di dunia yang mereka temukan gitu. Good science namanya untuk backup gitu. Jadi itu yang harus kita. Jadi that's why I said don't trust my words. Kalau kalian mau convince yourself, cari sendiri, coba search di internet. Kenapa
vegetables kita harus cook atau apa itu cellulose walls, apa enzim yang di manusia itu yang nggak bisa breakdown gitu, kayak gitu-gitu supaya kita semua bisa dapat pengetahuan. Karena waktu Lali kasih yang ekstrim itu, salah satu golongan kan orang satu hanya ikut-ikut toh. Ya, ya. Jadi jangan ikut-ikut. This is what I learned and I just wanna share. Kalian study yourself and then convince yourself, baru do it yourself gitu. Jangan sister ini bilang, brother ini bilang, no. I'm just sharing, okay? Jadi kalau kita pun salah, ya kita open untuk semua sama-sama belajar. Thank you Kak. Halo Joy. Oke. Ya, Anteli. Siapa silakan tadi? Jadi makanan itu kita nggak boleh makan raw. Ada, Gimana boleh kalau salad? makan raw. Boleh yang seperti yang lettuce itu nggak perlu. Iya, lettuce, Roman lettuce. Roman salad, lettuce. gitu. Selain Roman lettuce yang daun-daun yang lain kayak spinach gitu-gitu, Anteli kita nggak rebus, kita hanya air panas, kita siram, baru kita angkat gitu. Kayak gitu. Spinach bukannya makan mentah. You can. Tapi yang Memang kita dapat ini, yang kita dapat ini ya. Joy. Kenapa? Saya pernah baca memang spinach itu ada something yang saya baca nggak bisa dimakan mentah gitu. Nggak tahu. Iya. Jadi gini Antiari, yang kita dapat ini yang experience yang medical missionary ini, dia bilang the only vegetables yang dia makan mentah nggak cook itu hanya lettuce. Daun-daun yang lain dia rebus air terus dia taruh dia makan. Kale juga Hanya lettuce direbus. yang dia makan raw. Semuanya itu dia either dia rebus airnya, dia siram di sayur, dan batang-batang yang keras itu dia cook gitu. Karena they know waktu mereka teach medical missionary selalu di backup dengan science gitu. Kenapa gitu. Dan ada di buku How to Live yang tadi kita bilang itu, yang dikasih timingnya berapa lama untuk masak gitu. Oke, go ahead Auntie Ali. Berarti lettuce, kale berarti dimasak ya, kale ya? Iya, jadi kan untuk supaya dia punya nutrisi atau apa itu nggak hilang, nah kita juga harus tahu gimana masaknya gitu, airnya harus sedikit, apinya lambat, dan kira-kira berapa lama dia punya masak. Makanya kan yang tadi Kak Opin sudah baca, yang tadi Ellen White bilang, itu 10 talenta gitu. Makanya kalau kita ambil kelas medical missionary, dikasih cooking class gitu, contoh-contoh, oh ini begini caranya, gini caranya, kayak gitu-gitu. Jadi memang untuk masak itu bukan hal yang mudah. Ini perlu pengetahuan, dan makanya tadi kutipan pertama dibilang adalah dosa kan kalau menyiapkan makanan yang poor gitu. Istilahnya nggak tahu cara penyiapannya bagaimana, nggak tahu cooknya bagaimana. Kita pikir raw itu semua udah sehat begitu. In reality-nya nggak begitu. Karena saya dulu pikirnya gitu. Oh, lebih raw, lebih banyak Nah, itu vitamin kayak ini nggak begitu. Ya. Gimana yang spring itu, yang spring leaf itu, kayak spring leaf itu yang salad itu. Kan salad ada campuran yang spring leaf itu. Kan itu ada. Ya. Nah, apakah itu harus dimasak juga? Ya, you know what? Kita tuh udah nggak beli yang salad-salad kayak gitu, Auntie Early. Kita hanya beli yang makanan yang mentah itu hanya yang lettuce gitu. Kita beli yang kalau itu belinya sendiri-sendiri kayak spinach apa semua gitu. Tapi kita boil waternya, kita taruh air mendidih sebentar terus kita angkat kayak gitu. Hanya lettuce aja yang kita nggak bikin apa-apa. Lain dan that vegetables-nya kita steam atau kita rebus gitu. Tapi dengan cara yang itu ya, yang tadi kita bilang airnya sedikit kayak gitu sampai agak lembek. Jadi intinya untuk dimasak, kenapa? Untuk breakdown dia punya cellulose wall, supaya kita punya tubuh bisa digest itu apa namanya tuh makanan yang masuk gitu. Jadi itu dia punya purpose. Ya, nah kalau kan kamu bilang airnya didihin terus dimasukin. Nah, udah itu kita makan sayurnya yang udah diangkat. Nah, bagaimana airnya? Boleh nggak diminum itu? Kalau Tante mau suka minum silakan sih.
Enggak, kita nanya kalau misalnya ada yang nggak beres, ya kita nggak minum gitu. Karena kan itu kita pikirnya kan ada airnya itu ada zatnya kayak misalnya daun pepaya. Daun Aha, pepaya itu kan kita rebus. Nah, aha. rebus kan kita makan daunnya. Nah, airnya itu karena airnya itu kan pahit, tapi justru yang pahitnya itu aku pikir itu yang bagus gitu, yang bisa menolong buat malaria atau apa Kalau gitu. Tante Li mau minum airnya berarti itu udah kebanyakan air gitu. Seharusnya kalau mau cook itu pas cook vegetable airnya itu hanya tinggal sisa sedikit sekali sisanya. Nggak ada sisa air untuk harus minum begitu kalau mau cook vegetables. Hmm. Oh gitu, jadi cuma sedikit banget gitu. Jadi kalau misalnya sayurnya banyak, diaduk sampai dia ngelempes gitu ya. Karena Iya, kan jadi jangan nggak sampai kerendam dia. berenang lah dia punya sayur gitu. Harus ada dia punya ukurannya gitu. Terpikir kan harus By then terendam. selesai airnya udah nggak banyak lagi. Gimana? Dan kan kita kan nggak ngerebusnya nggak lama. Iya. Jadi ya kalau misalnya sayurnya itu tebal atau itu kan it depend ya. Kalau carrot kan agak lama gitu. Kalau sayur-sayur yang lain-lain kan nggak terlalu lama. Makanya Oh, jadi kita carrot bilang di juga buku harus dimasak ya? Nggak bisa dibikin justru jus carrot dia ya? punya selulose bone-nya tebal sekali. Iya. Oh, jadi Keras nggak bisa dia kan. minum jusnya? Nggak, maksudku Ya kalau jusnya jus oke, carrot. ini jusnya oke. Ini I'm talking about vegetables yang dimakan gitu. Oh, makanan Kalau jus lain ya, lagi ya. ceritanya. Oh. Ya makanya kita bilang cari sendiri sesudah ini bisa go to Google or anything, cari sendiri dan lihat sendiri lah gitu. Kayak gitu. Oke. Thank you. Thank you. Baik, ada tambahan. Ya, silakan. Jadi apa ya, ini kita lagi mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan makanan. Dan sebagaimana kutipan yang pertama di atas, kalau kita lihat bahwa adalah dosa kalau kita salah ya, kita tidak menyajikan dengan baik. Jadi kalau makanan itu tidak disajikan memenuhi syarat, maka itu adalah satu dosa. Dan ini sebenarnya menuntut bagi kita, menuntut satu pengetahuan yang ekstra gitu, bahwa makanan itu nggak sembarangan gitu, nggak cuma sekedar gitu untuk disajikan kemudian kita makan. Nah, sebagaimana yang pada sahabat-sahabat yang lalu yang kita sudah bicarakan, yang pertama kita punya tanggung jawab ya, kita punya kenapa kita harus punya pengetahuan untuk menyajikan makanan, karena kita punya tanggung jawab untuk menggambarkan reformasi kesehatan itu dengan benar. Kalau reformasi kesehatan kesannya itu tidak menarik, tidak enak, kita berdosa kepada Tuhan. Kemudian dalam menyajikan makanan, kalau makanan itu tidak memberi kita energi yang cukup ya, tidak membawa pada pemulihan, kita lagi berdosa sebenarnya. Jadi kenapa penyajian makanan itu harus dipelajari? Ya karena itu penting sekali gitu. Bagaimana kita bisa memberikan makanan yang terbaik ya untuk tubuh dengan kualitas yang terbaik. Karena kita tahu bersama seperti tadi sudah disinggung, tidak semua makanan itu harus raw, tapi tidak semua juga harus harus dimasak gitu. Nah, pengetahuan ini harus harus dipelajari gitu. Makanya judulnya adalah pengetahuan tentang masak-memasak gitu. Nah, ini harus dipelajari. Dan kita pikir kita juga bisa lihat ya tentang contoh-contoh di dalam Alkitab tentang apakah makanan harus dimasak atau enggak, itu bisa juga kita lihat. Misalnya mana yang dari surga, ini bisa dibilang
dari makanannya para malaikat. Nah, ternyata makanan ini juga perlu dimasak ya. Tetapi yang kita tahu juga bersama ada buah-buah yang kita sajikan, ada yang bisa dimasak, ada yang juga enggak. Tapi yang jelas di sini ini adalah pengetahuan. Bagaimana kita bisa menyajikan satu makanan yang sehat, pertama untuk tubuh kita sendiri, ya. Kedua, bagaimana kita menggambarkan reformasi kesehatan yang baik kepada orang lain. Ya. Bagaimana kesannya itu tidak apa ya? Sepertinya waduh, kehidupan orang-orang yang bertarak itu, orang-orang yang reformasi kesehatan itu kesannya itu tidak enak gitu. Dan Roh Nubuat menjelaskan kita bertanggung jawab. Kita berdosa loh terhadap Tuhan kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri gitu. Ya, kita mau sehat tapi kita nggak memberi kesan yang baik kepada orang lain tentang kesehatan itu sendiri. Kemudian dari pelayanan, kenapa ini penting sekali? Salah satu poin adalah di dalam pelayanan. Kalau saudara-saudara nanti mau melayani atau akan melayani di ladang-ladang pelayanan, maka saudara akan dapati memasak ini akan menjadi kunci yang sangat efektif di dalam pelayanan. Makanya Ellen White sempat tulis bahwa kalau ada satu ladang yang sangat sulit dimasuki oleh misionari, ya, siapakah yang harus diutus? Ellen White bilang, apakah para misionaris medis? Bukan jawabannya. Apakah para penginjil literatur? Juga bukan. Apakah para misionari ini atau itu? Ellen White bilang bukan. Jawabannya adalah, utuslah para juru masak. Luar biasa ya, satu ladang yang sulit untuk dimasuki, yang bisa membuka ladang itu adalah para juru masak. Dan saudara-saudara, ini saya telah buktikan di ladang-ladang pelayanan, baik di daerah Muslim ataupun di suku pedalaman, ketika memasak satu ladang yang sangat sulit itu bisa dimasuki, bisa terbuka. Hanya dengan memasak ya, hanya dengan memasak itu jadi. Kita bisa masuk di daerah yang dulunya anti, akhirnya terbuka antinya gitu. Jadi selain untuk memberikan kesehatan kepada kita, kemudian memberi kesan kepada dunia bahwa reformasi kesehatan itu sangat menarik. Di dalam pelayanan kita bisa melihat bahwa cara memasak itu akan menjadi pelajaran yang terbaik untuk membuka ladang-ladang yang sangat sulit. Ladang-ladang yang sangat sulit dimasuki itu bisa dibuka atau dimasuki kalau kita punya keterampilan masak-memasak. Baru yang terakhir, saudara-saudara, kenapa ini nilainya 10 talenta? Kalau kita dekati dari pengetahuan tentang otak, atas, tengah, bawah, ada banyak lah ini otak ini. Dan dunia pendidikan, saudara-saudara, itu kebingungan. Sistem pendidikan semacam apa yang bisa mengoptimalkan seluruh otak manusia. Manusia yang paling pintar di dunia ini hanya memanfaatkan paling tinggi 4%. Dan rata-rata 2% dari otak, kemampuan otak. Masih ada bidang tak terhingga di dalam otak yang nggak dimasuki, yang nggak dikembangkan. Dan saudara-saudara tahu, setelah saya mempelajari tentang otak dan melihat dari ini kutipan ini 10 talenta, saya menemukan bahwa tidak ada bidang lain yang mampu mengoptimalkan otak manusia selain daripada memasak. Saudara-saudara tahu ketika kita masak, seluruh penginderaan kita, seluruh tubuh kita itu bergerak. Kalau kita misalnya cuma tukang bangunan gitu, ini katakanlah seperti itu. Ya cuma tangan yang bekerja dan otak kiri gitu yang bekerja. Kalau kita sebagai juru musik, itu cuma otak kanan yang kerja.
dan tangan yang bekerja. Dan begitu juga yang lain-lain. Tetapi kalau memasak, saudara-saudara, semua penginderaan itu keluar. Jadi seluruh otak itu dimaksimalkan. Makanya kalau kita ingin melatih anak-anak kita untuk otaknya bertumbuh, ya otaknya menjadi cerdas, mereka harus dikasih kesempatan untuk belajar memasak dari kecil, saudara-saudara. Sehingga otak mereka itu akan bertumbuh dengan maksimal. Karena dengan apa ya? Dengan memasak, seluruh otak kita itu akan bekerja maksimal, akan semuanya kerja gitu. Nggak ada yang diam. Nah, otak ini prinsipnya adalah dia akan berkembang kalau itu otak itu digunakan. Misalnya, saya ini belajar, saya ini seorang ahli matematika. Dan saya sangat hebat dalam matematika. Tetapi kalau 1 tahun saya tidak gunakan kemampuan matematika saya, itu tahun depan udah lupa, saudara-saudara. Jadi, semakin digunakan otak itu, maka semakin dikembangkan. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengembangkan seluruh kemampuan otak yang sangat penting bagi perkembangan totalitas diri kita? Kita melihat ini keterampilan memasak. Memasak ini telah disediakan Tuhan tepat seperti yang dinyatakan oleh Ellen White. Nilainya lebih tinggi dari pekerjaan apapun, ya, nilainya itu 10 talenta. Jadi kalau kita cuma tahu piano itu 1 talenta, kita tahu berkhotbah 1 talenta, kita tahu berenang 1 talenta. Tapi kalau kita tahu memasak, kita seperti mengetahui ada 10 talenta, 1 kali dalam 1 pekerjaan. Jadi seperti itu, saudara. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih, Brother Ebing, tambahannya. Jadi berarti laki-laki juga harus belajar memasak ya? Iya, jadi semua ya. Saya belajar. Nanti kita belajar ya dari saudara Ebing. Kutipannya ada ya nanti di bawah tentang laki-laki atau perempuan semua terpanggil untuk belajar memasak ya. Jadi saya rasa tadi masukan, tanggapan semua sudah lengkap. Ada yang menarik tadi yang tentang Joy bilang ya. Dan biarlah ini jadi tantangan, kita juga mau cari tahu yang sebenarnya. Bahwa selama ini pola pikir kita mungkin sudah berubah ya. Tapi dulu waktu belajar, pola pikir kita memang harus ke mentah-mentah. Karena back to Eden ya, prinsip itu. Tapi in reality, pada kenyataannya kehidupan sehari-hari kita nggak lepas dari makanan yang harus dimasak. Ya. Jadi terima kasih Sister Joy atas masukannya. Jadi kita lihat bahwa ada hal lain yang jadi tantangan untuk kita lebih perdalam. Ya. Karena memang betul kalau kita cuma dengar-dengar orang tanpa kita selidiki, kita nanti akan kaku dan terbentuk oleh satu opini yang orang ajarkan, dan sebenarnya bisa saja bukan itu maksud firman Tuhan. Baik, kita masuk kepada paragraf berikut ya. Juru masak pantas dihormati. Kita lihat apa yang Ellen G. White bilang. Saya menghargai penjahit saya menghargai penyalin saya, tapi juru masak saya yang saya tahu betul bagaimana menyiapkan makanan untuk menopang kehidupan dan menyiapkan otak, tulang, dan otot menempati tempat paling penting di antara para pembantu di keluarga saya. Ini juru masak ini utama. Ya, kayak saya tadi share pengalaman saya waktu di kapal. Sebenarnya kalau kita mau jujur, chef itu atau cook itu paling ditakuti di atas kapal ya. Kalau dia nak masak tidak makan orang-orang ya, atau kalau dia bikin masakan yang salah sakit perut semua orang-orang ya. Nah oleh sebab itu chef itu selalu dapat pujian oleh karena makanannya yang enak, orang mau bersahabat dengan dia ya. Walaupun saya sering temukan juga ada beberapa chef yang stres.
chef yang stres tuh begini. Kami tidak boleh masuk ke dapurnya, kami tidak boleh pegang benda-benda di dalam dapurnya apa saja, don't touch. Dia tidak suka orang lain selain asistennya dia. Jadi ada orang-orang chef yang seperti itu, dan saya pikir saya juga sulit bersahabat dengan dengan chef seperti itu. Tapi anyway, masakannya ya selama itu baik buat tubuh ya kita menghargainya ya. Oke. Beberapa orang yang belajar menjadi penjahit, juru ketik, korektor, pemegang buku atau guru sekolah-sekolah menganggap diri mereka terlalu aristokrat untuk diasosiasikan dengan juru masak. Jadi apa ya? Orang nggak mau disamakan dengan juru masak ini. Jadi juru masak ini pokoknya sendirilah. Kesannya dia itu kayak yang saya ungkapkan tadi di awal ya. Kata yang pas apa yang saya mau bilang ya. Ini orang-orang yang ini kan profesional kan. Profesional juru ketik, korektor, pemegang buku, guru-guru sekolah, ini profesionalisme kan semua yang mereka lakukan. Nah, juru masak kalau kita lihat di kutipan di atas ini lebih sebenarnya dari mereka ini. Tapi mereka tidak mau disamakan dengan juru masak. Juru masak itu dianggap hanya kayak karena di dapur, kerja kantor lu itu di dapur, tempat kerja kamu di dapur, itu dianggap kayak mau terlalu hina mau dibilang sepele ya. Nah, di sini di kutipan ini diangkat bahwa bagaimana kita menghormati juru masak. Ide-ide ini telah merasuki hampir semua kelas masyarakat yang menganggap koki itu hanya sebagian. Kalau saudara masuk kita tahu ya kalau di TV ada Master Chef ya, acara-acara seperti itu, cara penyuguhannya, cara yang kayak Brother Eding bilang tadi, waktu kita masak semua indera itu berfungsi ya, penciuman, rasa ya, lalu raba, semua itu berfungsi, mata, bagaimana kita lihat warna dari jenis makanan itu, rasanya, jadi semua itu berfungsi. Nah, kalau kita masuk pada ranah ini, saudara-saudara akan lihat ya. Mungkin banyak orang yang nggak pernah melihat bagaimana kelas chef itu diadakan. Bagaimana kalau Anda ada berbaur dengan chef-chef itu, dengan orang-orang yang juru-juru masak itu, pembicaraan yang profesional. Dan saya merasakan itu karena saya lihat sendiri betapa profesionalnya mereka. Lalu sangat terhormat ya. Tetapi di kalangan masyarakat beredar bahwa mereka ini hanya kayak bisa disepelekan ya. Juru masak dibuat untuk merasa bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang menempatkannya pada skala kehidupan sosial yang rendah. Ini anggapan masyarakat ya. Ini bahasa yang tepat ya. Tukang masak itu ya kehidupan sosialnya rendah. Dan bahwa dia tidak boleh berharap untuk bergaul dengan keluarga dan kondisi yang setara. Karena apa? Posisinya mungkin di dapur. Kalau yang profesional atau yang profesional lain di kantor pakai dasi, depan komputer, ya, atau di belakang counter. Semua hal itu berbeda dengan orang yang ada di dapur. Ya, dapur itu hanya sebagian tempat di sisi rumah yang di belakang biasanya. Ya, seperti itulah. Jadi anggapan orang seperti itu. Nah, kita lihat terus ya. Jadi, dapatkah Anda terkejut bahwa gadis-gadis cerdas mencari pekerjaan lain? Apakah Anda heran bahwa hanya ada sedikit juru masak yang berpendidikan? Satu-satunya keajaiban adalah begitu banyak orang yang mau menerima perlakuan seperti itu. Jadi, saudara-saudara, juru masak ini memang sekolahnya sebenarnya banyak, tapi yang tertarik untuk saya mau jadi chef itu kurang gitu, karena pemahaman oleh masyarakat itu. Tapi sebenarnya
kutipan lagi di atas kita kembali nilainya itu 10 talenta, dan kita tahu, saya bergaul dengan chef, saya bisa mengerti arti kutipan ini, ya, bagaimana menghargai mereka, bagaimana memandang mereka, saudara-saudara. Oke, ada pendapat sampai sekarang, sampai di sini? Kalau tidak, saya mau lanjut ya. Halo, Ya, gimana bro? boleh balik ke yang atas tadi, kutipan pertama di atas. Ini. Ini. Lagi ya. Oke. Jadi saya menghargai penjahit, ya, penjahit saya, penyalin saya, juru masak saya. Tetapi juru masak saya tahu betul bagaimana menyiapkan makanan untuk menopang kehidupan yang menyehatkan tulang, otak, otot, dan menempati tempat yang paling penting di antara para pembantu keluarga saya. Posisi ya. Jadi, saudara, di sini kita bisa bisa melihat bahwa juru masak ini Ellen White lihat itu menempati tempat paling penting dari seluruh pembantunya. Jadi Ellen White itu punya banyak pembantu ya, ada berapa puluh itu. Ya. Tetapi yang menempati posisi yang paling penting itu adalah juru masak. Kenapa? Ini poin ya. Kenapa? Karena dia akan menyiapkan makanan untuk menopang kehidupan yang menyehatkan otak, tulang, otot. Jadi spesifik. Jadi seorang juru masak itu di sini jadi bernilai karena dia punya pengetahuan bagaimana menyiapkan makanan yang penting ya, yang menyehatkan untuk otak, untuk tulang, untuk otot. Kalau kemarin kita sempat di mana ya? Apakah di grup atau ketemu langsung ya dengan saudara Roy? Oh sabat lalu. Sabat lalu bahwa di dalam menyajikan makanan, itu bagaimana sampai itu punya punya khasiat kepada frontal lobe. Saudara-saudara, kalau kita menyajikan makanan tanpa daging, hanya yang penting tanpa daging dan bumbu-bumbu perangsang, kalau menurut saya itu adalah satu kesalahan. Kenapa? Karena makanan yang akan menguatkan frontal lobe itu spesifik. Ini contoh ya, itu sangat spesifik. Jadi nggak semua misalnya yang kita masukkan di dalam tubuh kita, dia langsung pergi ke frontal lobe, ini yang tanpa daging atau bumbu ya, dia langsung pergi dan menyehatkan frontal lobe. Enggak. Jadi kalau kita misalnya makan jenis makanan tertentu, dia akan pergi ke tempat ini, dia akan pergi ke tempat itu. Jadi kalau kita pingin betul-betul mengarahkan makanan itu misalnya ya untuk kecerdasan, ya kita harus belajar apa makanan-makanan yang Tuhan sajikan di alam, ya, yang kita juga harus pahami lewat ilmu pengetahuan yang bisa memberikan kecerdasan. Atau misalnya bagi orang yang penderita stroke misalnya, apa makanan yang terbaik untuk mereka yang menderita stroke, untuk mereka yang memorinya melemah atau hilang gitu, apa makanan yang terbaik? Dan itu saudara-saudara nggak bisa digeneralisir. Yang penting sudah nggak punya daging dan nggak punya bumbu, nggak. Makanan itu harus spesifik, kita tahu bahwa ada jenis-jenis tertentu yang gunanya untuk otak depan misalnya, otak tengah, otak belakang, untuk tulang, untuk otot. Jadi makanan itu spesifik. Nah, ini pentingnya seorang juru masak ya. Dia bukan cuma sekedar menyajikan, tapi dia harus paham betul gitu apa yang mau disajikan, kemudian itu bermanfaat secara spesifik. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Reding. Jadi memang betul ya, walaupun di sini ada kita perlu pengetahuan yang benar tentang makanan yang baik untuk tulang apa, ya, dan contohnya itu ya pemahaman tentang nutrisi-nutrisi untuk tulang, untuk otak dan sebagainya itu perlu juga kita
ketahui supaya kita nggak salah dalam pengertian dan bahkan prakteknya penyajiannya ya. Terima Saudara, kasih. halo, Ya, ada teman, Saudara Dolphin. ya. Ini kasus baru-baru ya. Ini teman saya, anaknya masih 14 tahun. Oke. Umur 14 tahun itu masih muda ya, laki-laki. Ya, ganteng, tubuhnya proporsional, dan mengalami stroke. Wow, masih muda. Ya, mengalami stroke. Dan waktu saya mencoba menginterogasi, ini teman saya bilang begini, Bing, jangan bilang makanan saya ini kurang gizi ya. Karena dia ini vegetarian luar biasa ketatnya ya. Jangan bilang kita makanan ini kurang gizi ya. Padahal saya itu hampir hari-hari melihat keadaan makanan mereka di dapur. Dan menurut saya, kurang gizi gitu. Cuma dia bilang begitu dengan nada sombong sekali. Bing, jangan bilang tapi makanan kurang gizi ya. Iya. Saudara-saudara, ini masih muda. Umur di mana seluruh sistem penunjang itu berada pada performanya yang paling puncak. Itu 14 tahun. Kemudian mengalami vegetarian. Dia juga vegetarian. Saudara. Ketat banget lagi. Wah, ini mesti hati-hati memang ya. Jadi ini yang kita mau bilang kan, bahwa kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat dalam menyajikan makanan. Yang menurut hemat teman saya, dia telah menyajikan yang terbaik. Ya. Yang penting datang dengan bumbu perangsang. Iya. Tapi hasilnya yang menentukan, saudara-saudara. Kenyataannya tubuh anaknya di usia yang seperti itu, kalau masih di usia-usia 50 tahun ke atas atau 40 tahun, ya 60 tahun kamu mengalami itu, ya kita masih anggap wajar lah gitu. Tapi ini masih belasan. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Kita bilang DP apa ya? DP pengetahuan sampai dia bilang, Bing, jangan bilang DP makanan kurang gizi ya. Ya, Okay. Thank you, Brother Ebing. Ya, saya juga mengenal ada beberapa orang yang dari lahir vegetarian, dan puji Tuhan sampai hari ini saya lihat orang sehat-sehat. Ya, ada juga kesaksian beberapa sahabat saya orang asing ya, yang ketika 40 tahun lalu dia berhenti untuk jadi dari makan makanan yang biasa dia makan kepada vegetarian, dan sakitnya itu waktu dia check up, dokter bilang kamu tidak ada sakit, cuma kurangi saja berat badanmu. Dan dia melakukan olahraga sampai berat badannya turun. Jadi sebenarnya banyak yang juga dapat manfaat yang luar biasa dari semua itu, dari vegetarian, puji Tuhan. Namun di sini hikmat ya, hikmat yang perlu dan tuntunan Tuhan juga. Kalau kita vegetarian buta-buta ya, atau sangat ekstrim, Brother Lali sudah sempat bahas waktu itu, jadi akan lagi reformasi kesehatan, tapi pucat-pucat. Nah, ini enggak membawa, enggak mau terang. Saudara-saudara sekalian, sepertinya lihat dengan waktu kita sudah selesai. Masih ada yang mau kasih masukan, satu pendapat atau apa sebelum kita tutup? Kita sih bukan mau pemasukan, cuman kalau ngelihat kayak gini kayaknya aduh rumit amat ya gitu. Mikirinnya gimana? Kayak saya nggak bisa masak, sudah dijadiin satu, udah dikurangin. Jadi saya mau bikin apa lagi ya jadinya, jadi bingung gitu, jadi bingung sendiri gitu. Apa yang saya harus mau bikin gitu kalau udah ngeliat kayak gini, jadi kita sendiri mikir-mikir gitu, jadi serba salah gitu ya kalau ngelihat kayak gini gitu. Yang begini, oh kok ngomongnya begini, yang tadi bilangnya begini, jadi bingung kitanya. Pokoknya jalanin aja lah gitu aja. Cuman kita ada teman juga
udah lama nggak lihat ya, nggak ketemu. Cuman saya dengar suaranya, dia bilang, aduh katanya ya dia vegan, teman kita juga sama-sama dulu. Dia of course dia tahu yang makanan yang baik. Cuman aduh katanya kita sekarang kena sakit ini katanya, terus badan saya udah lebih kurus katanya, udah kayak opa-opa saya katanya gitu. Udah kayak kakek-kakek katanya gitu. Saya langsung judgement sendiri. Waduh, saya bilang, kenapa? Saya bilang, kurang nutrisi berarti kamu. Saya bilang begitu. Karena padahal saya kan nggak boleh begitu, tapi saya udah keceplosan. Saya bilang, aduh kurang nutrisi kamu. Saya bilang begitu. Jadi kita nggak boleh judge juga ke orang lain. Jadi saya sendiri masih cuman mau dengar-dengar ya, seperti Joy bilang ikut-ikutan. Memang saya ikut-ikutan, mau cari sendiri saya nggak tahu mau carinya kemana. Ya dengerin aja ke kanan, orang ke kiri, iya semua iya gitu. Tapi saya meminta hanya Tuhan lah yang tuntun semuanya itu. Thank you. Jadi halo. Iya, silakan Bing. Jadi Aunty Erli, ini petunjuk diet. Ketika kita mempelajari buku ini, kita jangan pernah lupa itu pasal pertama, paragraf pertama dan paragraf keduanya. Jadi ketika membaca kutipan-kutipan dalam buku ini, jadi dua paragraf pertama, pasal pertama dari buku ini harus diingat terus. Apa itu? Ya, seluruh buku ini tujuannya adalah supaya kita bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan? Ini buku ini ditulis gitu. Bagaimana kita menghasilkan kualitas tubuh yang terbaik untuk diri kita sendiri yang kemudian kita bagikan kepada orang lain. Buku ini ditulis untuk itu. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya apa yang Tuhan nyatakan dalam buku ini menjadi berkat untuk saya pribadi. Kemudian bagaimana kita menyajikan ya dengan cara yang terbaik untuk orang lain. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya, of course untuk kita ya, especially untuk saya gimana caranya gitu. Kalau saya kan orangnya nggak bisa teori, memang harus nyata gitu ya. Oh gimana caranya? Oke dimasak. Oh oke saya masak. Jangan makan raw. Oke saya makan raw. Ya itulah saya nggak tahu mau yang mana. Jadi dibilang yang terbaik ya saya coba yang terbaik. Kalau itu yang terbaik ya itu yang dibikin. Terus kalau misalnya bilang, oh iya yang ini untuk otak, oke saya bikin sampai itu semua saya jadi pajangan. Saya semua dulu setiap saya mendengarkan Joy itu, jadi ada pakai ini, pakai itu, yang satu bilang ini, ya semua saya order. Akhirnya apa, saya nggak ada yang saya makan lagi karena nggak tahu lagi gimana mau makannya. Akhirnya saya buangin. Padahal itu mahal sih semuanya. Sorry ya, thank you. Oke. Jadi semua pertanyaan itu selalu ada jawabannya. Kita baru ada di bab 14 sekarang dan pembahasannya adalah tentang penyajian makanan, esensi dari penyajian makanan yang benar ya, dari bagaimana makanan itu sendiri. Dan sebenarnya saya percaya bahwa tidak ada kebingungan, oleh karena terlebih kita mau mengandalkan Tuhan untuk memberikan pengetahuan, untuk membukakan terang kepada kita. Ya, jadi semua kita kumpul, semua informasi kita kumpulkan, dan dengan pertolongan Tuhan, ya kita belajar juga sendiri dan lihat, dan saya percaya bahwa Tuhan akan kasih lihat kebenaran itu dan tidak akan lepas dari dari tuntunan Tuhan. Ya, mungkin Carly juga bingung, ya mungkin saya juga bingung, mungkin ada beberapa orang yang lain juga bingung. Tapi firman Tuhan mata rantainya tidak terputus. Jadi di A bilang di satu sisi bilang A, yang satunya B, yang satunya C. Tapi kalau dari satu gambaran yang keseluruhannya semua bahwa kita paham
Tuhan itu mau yang terbaik buat kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan juga yang terbaik. Makanya ada petunjuk diet dan makanan. Baik, saudara-saudara, kita sudah habis waktu, dan biarlah apa yang kita, ya, bagaimana? Boleh sedikit komentar? Oke, silakan, Sister. Minute. Oke, terima kasih. Wow, pelajaran ini luar biasa, sangat amat Puji Tuhan. opening eye, ya. Dan di mana ya, waktu kecil kita di rumah, mami ajar masak. Harus ke dapur. Semua anak-anak harus ke dapur. Jadi tidak ada wasting time. Kalian duduk nonton TV, nggak boleh. Ke dapur, dapur, dapur. Waktu teenager, sepertinya, aduh, masa sih dapur terus gitu loh. Kalau anak-anak tuh kamu maunya ada lah waktu main, waktu ini. Tapi enggak. Oke, mami. Ini mami punya anak 6. Saya yang terkecil, saya yang bungsu. Semua dibagi-bagi. Cuci piring, sapu, masak. 3 laki-laki, 3 perempuan. Puji Tuhan semuanya bisa masak. Bukan bisa ahli. Ternyata ini 10 talenta, bukan berarti wow. Jadi boast about it. Tidak juga. Tetapi itu. Ini cuma masukan untuk orang tua dalam melibatkan anak-anak ke dapur itu. Jangan dengan paksaan, jangan bikinlah semenarik mungkin. Walaupun itu anak bikin salah, tetap kasih reward atau kasih good job. Oh, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai ini anak nggak suka masuk dapur. Itu dia. Dan ya, dan untuk saya akhirnya pepatah Indonesia bilang sepintar-pintarnya kamu sampai di college, sampai kamu mendapatkan ilmu tertinggi sekalipun, dapur adalah nomor 1. Itu dia, dapur artinya ya tuh talenta, tahu untuk menyajikan masakan. Ya, puji Tuhan lah, biar cuma rebus air nggak pernah angus. Gitu. Ya, puji Tuhan. Iya, terima kasih Kak Dovin. Ini luar biasa dan mengajak kita semua belum terlambat untuk yang mau belajar, yang mau memasak, yang mau pegang sondo, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk penyajian, untuk memiliki pengetahuan makanan yang sehat. Kalau gitu, usul dong bikin cooking class. Thank you. Oh, ya. Puji Tuhan ya. Dulu kita pernah bikin cooking class. Kebetulan waktu itu semua ketemu ya. Waktu kita di Modo Inding tempat Kak Mary. Tapi lewat Zoom juga bisa. Ide yang baik sekali. Tinggal diatur waktunya. Terima kasih juga masukannya Sister Gladys untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dan siapapun yang baru mau mulai belajar, belum terlambat. Biarlah apa yang kita pelajari hari ini, saat ini, akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa bersama.